Bismillahirrahmanirrahim. Bab tasbih awalan nahar wa insan naum. Utai bab nerangno tasbih. Pentingnya nyekno pangeran maca tasbih. Macane awalan nahar ing dalam kawitane rino wa insan naum lan nalikane itu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr bin Nafi' wa Abi Umar wa Lafz bin Umar qalu haddatsana Sufyan an Muhammad bin Abdurrahman maula Ali Tawfa an Quraib an Ibn Abbas an Juwairiyah. Saking Sayyidah Juwairiyah. Ini di antara garwane Kanjeng Nabi. Anak Nabi saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kharaja kumiyat sapa Nabi min aintiha saking daleme Juwairiyah. Bukrotan ing dalem wektu esuk. Ina sholat nalikane sholat sapa Nabi as-subha ing subuh. Wa ya halate Juwairiyah ku fi masjidiha iku ing dalem gon sujude Juwairiyah. Fi masjidiha ing dalem gon sujude Juwairiyah. Sumaraja amana libali sapa Nabi ba'daan adha sause ento waktu duha sapa Nabi. Cara mriki setengah 8 sampai jam 7. Wa ya halate Juwairiyah ku jari satu cek lungguh cek wiridan. Pakola mongko dawuh sapa Nabi majilti. Ana ta ora gingsir-gingsir sira iku alal hali ing atase keadaan alati yo khalfa rabbuki kang misa ingsun ki ing sira ale ing atase khala. Yo kene mulai mau sik wiridan. Salat dawuh sapa jere anak amge. Salat dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapat kultu teman-teman ngucapno ingsun, to wiridan ingsun. Bak dagi sawise sira, sawise ketemu sira. Arba kalimaten ing pira-pira papat kalimat. Tak ucapno salah samarotin kelawan telung ambalan. Lau zinat umpama den timbang apa arba'u kalimat bima lan perkara kulti kang ucap sira lawa al-yauma ing dalem iki dina mung yaumi mulai iki dina lawazanat gunna dene ngimbangi apa arba'u kalimat gunna ing makulti rupa-rupane subhanallah bihamdi lan maha suci Allah bihamdihi lan pujiane Allah adada khalqihi kelawan sejumlah makhluk Allah waridho nafsihi lan kelawan sejumlah ridane zati Allah wa zinata arsyihi lan perhiasan arasy Allah wa midada kalimatihi lan sejumlah wilangan dawane utawa enggak terjangkaune pira-pira kalimat Allah. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Quraib wa Ishaq an Muhammad bin Bishr an Mis'ar an Muhammad bin Abdurrahman an Abi Rizqin an Ibn Abbas an Juraydah qalat marra bina Rasulullah ina shalla salatal ghadat aw ba'da ma shallal ghadat fa zakara nahwa gharana qala subhanallah adada qalbihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimatihi. Haddatsana Muhammad bin Musanna Muhammad bin Bashar wa Abdul bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'banul Hakam qala sami'tu bin Abi Laila haddatsana Ali anna Fatimah satemene Sayyidah Fatimah iku istakat iku mengadu matur sapa Fatimah mak ing perkara talqa kang metuki sapa Fatimah menaroha saking nutu menumbuk gandum apa cara mriki nutu iya ing dalam tangane Fatimah wa atalan teko ing Nabi ing Kanjeng Nabi apa sabyu napa tawanan. Pantolakot moko budalan sapa Fatimah falam tajidu moko ora metu sapa Fatimah ing Nabi. Walakiat lan metu sapa Fatimah Aisyah. Fa akbar mongko nyritani sapa Fatimah ing Aisyah. Falam aja mongko semangsane teko sapa Nabi kanjeng Nabi akbar mongko nyritani sapa Aisyah. Akbarat mongko nyritani ing Nabi sapa Aisyah. Bimaji Fatimah taklan tekane Fatimah ilaha maring Aisyah. Pada mongko teko sapa Nabi kanjeng Nabi ilaha maring kita. Bapak takutna kali teman-teman ngalap kita modal di anak enggon turu-turu kita. Maksudnya pas Fatimah pun badhe sare kalian disinali kanjeng Nabi rawuh. Padahal nama kebudalan kita nakumu hale ngadeg kita. Apa nyambut? Faqala mongko dawuh sapa Nabi alamatanikuма. Kowe ning gone alamatanikuma netepo ning panggonan sira loro. Pakwa aja mongko pinarak sapa Nabi ben anak antarané kita. Hatta wajatu sehingga metu ingsun garda sodamihi ing dingine delamakane kanjeng Nabi arah sofi ngatasi dodo ingsun sumakol alau alimono tora mulang ingsun kuma ing sira loro khairan ing barang sing luwih apik mimma dibanding perkara saal tuma kang takok sira loro gawe kanjeng Nabi ida afat tuma nalikane ngalap sira loro madho di aguma ing nggon turun sira loro antu takbir wa yen to maca takbir sira Allah arba'an wa talatin yen iku 34 wa tasbihu salatan walatin maca takbir 33 wa tahmadahu wa maca tahmid salatan wa salatin
Bahwa mengkotai iki wiridan koron luwe apik laku mak kedue sira loro min khodimin si manding khodim. Mun kuwi mengke ngaji niki separo terus ngaji ya anak tulisin separo ning. Ayat kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu mau coba tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya di subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min dulu isamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbang gitu. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Nirwana. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30. Lha tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi karo subuh. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lho kok wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macananku. Lha iki tenan lho tujuan. Ya mau cek wiridan nggih. Aku mau 4 kalimat, nak mbok waca ping 3, banding mbek wiridan mulai napa? Ini bersamaan roh tanate wiridan. Jadi itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mari sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Ini tak dari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf, rian biasa itikaf diambil. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Dan ini mesti tak tanggung mati. Kalau nak tanggung mati tampak mencukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak tanggung ini. Benar kurikulum. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah itu mau suci Allah. Mau suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada tokolki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada tokolki. Pulau mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau. Iku orang mewakili seluruh alam raja. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada dana pasin. Sejumlah napase uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawaki ilmu uang. Ini kalau cerita ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ini pada Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa Fathul Masail. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang Fathul Masail, job sufi kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Tak kalau lagi misbah.
Wong muni tolak tuki salatan itu tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu tak talak. Salatan kurang kaping telu. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Ya tapi misalnya roken tak jotos pimisan, tak jotos ping telu kan loro pisan to wong sing kena napa? Iki masalah fikihnya. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun. Perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dua Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dua Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi tahu paham, biar aku pengen paham makna suci itu kayak apa ya paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi ape khalifah, yaiku rupa manusa. Dari malaikat Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alusia manusia ikut manusia penggawean yang merusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nukat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya hakikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat itu macam keliru, lama tenang. Lu muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten napa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pasti terus manusa diangkat dadi napa? Lu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat. Bener apa salah? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nak kok ngono, paham? Kalau balik. Kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Yang direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijanya apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lu meyakini Allah mau suci kok janggal ada keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji dan berpikir. Kalau sampai sudah yakin Allah mau suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau supaya mutasi lah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kalau elek disiksa dilebokno neraka. Karep jadi disiksa-siksa. Nah kalau cara jadi pangeran ngene, lha jagal-jagal mesti kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal mesti aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah mau suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin mau suci, rasa apa? Rasa curiga bener kan Nabi ada takoti. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah mau suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah suka. Napa? Mereka nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan. Belum gitu, SBY gue wajar tuh, karir politik presiden gue ada. Jadi tidak pasti aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap itu butuh desain khusus. Jadi tidak. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan, paham ya? Dan itu butuh detail, menciptakan saraf dan macam-macam. Kecintaan Banten mungkin kelainan karena pangeran. Butuh desainku khusus. Ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoi, tapi iki kowe ora oleh nara ulama, nara wali ora oleh. Iki kudu aku.
Selama ditakoi, dia tahu gedeng setan. Wah, berat. Orang tahu gedeng setan. Tapi setan itu nak bodoh manusia itu ribet. Wong soleh jadi nakal gara-gara godaan setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper. Cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi. Tapi dari pengiran setan itu kan tukang bodoh manusia. Nah, bodoh terus nyesat masuk. Dari orang sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok mbok sifati nganti hebat ngono. Angger bodoh iso nyesatno, angger bodoh iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ini mau ngaji sensitif, itu borong ana tenan, ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu rumit, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil, menghendaki diri sendiri, untuk disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola salah. Mergo ning dhewe akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mudah-mudahan enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan apa ngarepno elek kok nyekto elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pengiran sekolah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama, urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mau suci Allah mau agung. Lah iki sudah terkenang akhirnya. Lah ya ora ngono negarane Allah ora sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo minti lu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula anggap setan lu kasu. Mana ada hadis antik yang dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak duduk Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya tuh, dia tuh kayak besar. Oh hadis itu. Iya, tapi nengarku setan tak duduk. Jadi ini belum nopo. Padahal lucu, setan kok belum nopo. Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wawah. Lo soal itu bingung karena kayak orang syariat dia monggo bingung itu fitrah manusia dan itu sah. Jadi kau itu nyesal. Gus selama ini kok eskal, kalau eskal itu fitrah manusia. Nah, uang eskal terus, radio dua ya eskal, di butuh judes, gini apa? Eskal, ambil konco dineng ya eskal. Nak manusia penggawaannya apa? Kalau Gunung Merapi ya eskal. Kalau Gunung Merapi nak protes, sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk nih gonku dewe kok. Aku masuk nih ngomongku dewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong nala sama apa? Aku masuk nih ngomongku dewe sing rene. Ya kecuali aku mau romam, lah itu biasa. Aku mau aku dewe misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halad, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Yang memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Jadi itu subhanallah walhamdulillah wallahu
Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awak godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo nang kono diceritakno ana ulama mulai cilik saleh nganti 20 tahun saleh, di murid ribuan. Wong semono yo kalah be godane. Jadi setan itu menangan, paham menapa? Malah ada gede, bergede-gede menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap tisu, hati cilik dia ngadepi aku, tak anggap apa? Tisu, mindi tidak. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara pulang ketemu setan tak tahu kalau itu yakinan singgawi sopo. Ya singgawi aku, ya Allah ya sampai, ya sampai setan apa? Ya termasuk setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari minka inni aquwa rabbal alamin. Ya. Jadi setan ngomong yo kan kafir, targetnya kafir, betok sing kafir, aku ora melok kafir. Betok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tahu ora. Mari ku setan mending ngene. Menurut saya gua ora tau ora swarga, ora ada pengiran mati matian. Aku tetep ora lho setan ora tau zina lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Repot. Ora nek Quran nyontok, kama tali setan isqala lil insani kufur, tapi salah maka faro qala inni bari minka inni aqufu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku kira diusi. Lho setan itu paling mesti pengiran, dia roh tenan, keluarga neraka ibadah pengiran roh tenan. Dia niku bali lho pengiran nganggo raja perkarane kudune ndek dadi pemimpin terus tak perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya me karo dene ya. Jadi tenan betul kuyon. Mau malah ini atau buah rabbal mesti dene pengiran mesti. Nah daripada kowe jagal mau tak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe kok tak ngatik ngono ya marai bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus, yo malah mau jadi inna syaitana ala kulli syai'in. Wah, itu yo perkara tenan. Kowe jadi pemuja apa teh? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tahu maksiat. Si bodoni wong ya apa, pokoke maksiat apa. Ajarane agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora, kan istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama siapa asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara to, malah apa? Maksiat malah double-double, yaitu maksiat satu mergo maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek itu tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong iku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nek pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yang mulang kan wong juga ora iso. Kalau ini diundang wakil Bupati, kalau orang akeh jabatan negara ini si wakil Bupati. Tidak jadi orang akeh cara hukum tu, keseluruhan itu nih. Jadi nyumbang madrasah jadi kan tak warai, ya tenang pak. Kalau marah tu bersekuli, jadi rakyat susu suka yang begitu. Ya kalau ni buatan nolak, buatan nombor. Tapi nak jenang mata pulau Sudan, pulau buatan mendesak, kemarin mentulina. Jadi lu terlatih apa? Buatan kusnya itu urusan lembaga. Nah, sama dengan ngamal dengan amal tak kau pengeran ngamal ikhlas tau orang nak urusan gue pengeran yang mulak aku kiai itu bawa hari perhitungan roh dua benar tak mau ini bagi catat di bulan nanti sudah kau tiang itu tak mana nak ini sudah kau pengen boleh ridane pengeran bawa si seksa bawa urusan ini dia pengeran tapi kalau tak ngatai kiai wah nanti sudah banyak dia kau agak malah ngatai kiai tomat jadi urusan itu malah nanti Quran itu man amilah solihan falinaf siwang nak ngamal soleh bawa misalnya wong sedekah itu untuk rakyat ini lah.
Ya sudah gitu saja. Seorang umumnya uang muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham gini. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latih. Dilatih. Tapi ini punya saya. Dari bawah Rai Malik. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighfirullah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mengenai pulau itu kadang itibarnya, kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci temporan fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling lian. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot. Untuk mari nyusun barang. Orang ngomong. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu lahap apa ya paham ya? Waktu ngombe di suara hati, kemarin itu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama alihat seperti yang orang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya yang disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat satu nafsi. Lalu yang enak itu selalu wujud, itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan komai sampean hawa nafsune sampeyan. Sebetulnya kalau aku barang di suatu orang menduga. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari sekarang hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari sekarang hikam. Lau asyraka laka nurul yakin, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Bicara sekarang hikam wong kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah, itu bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridhane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lha saiki Allah wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridhane, yo duwe suhune. Mesti nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepengin ridhane yo saiki, nak entuk wedi suhune yo tak. Lu malah Allah yang wujud saiki, kowe wedi mbok gantung kok ben paham. Mulane dari sekarang hikam cek goblok tembe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa sesuatu? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lu Allah wujud ta wedi sok ben. Lu goblok to bagi cung nang ngaji asar ban yen nak nyati nobar men kriminal ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, sok ben ilate digunting. Nak tahu zina digunting mau menaruh gambar wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa watakuni kan? Apalagi di Quran ada fatakuni ya ulil albab. Karena gue nanti akal ya wedine aku. Malah elek meneh yo. Nanti aku fatakuni wedine aku. Lho coba ya itu tadi ya, swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Ya Allah saiki wujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan, harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran kitab la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu enggak usah menuju ke sana. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu koyo kula. Sing duwe keramat jadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kalau digula-balen orang ngeten memang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan saya acara ini.
Kaya pembanding saya. Aku tertarik sama kan. Kuna ngono musyarat wae. Pertentangan, tapi ada orang pertentangan ke syariat ora paham, market ora paham. Padha ora paham kok ora pertentangane oleh merokok dia. Padha ora paham kok ora pertentangane. Wah aneh-aneh gue. Nah ono takok itu ya, takok ngono, tak nyimpulno. Takok nyimpulno kenapa? Paham ini ajaran Nabi, ada dakol gitu. Jadi kita harus yakin nah Allah Maha Suci itu ada dakol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih. Sucinya Allah itu kayak apa? Tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Itu mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal. Karena Allah tidak akan khalifah kok menungso orang malaikat. Lu mau darahnya Allah mau suci kok janggal. Allah bijak orang kayak keputusan yang betul. Mestinya malaikat asmini subhanallah rasa janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Yang paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan, pasti gak misalnya ra paham lah, wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah. Jenengan ora terserah wong, kalau malaikat namung penonton, ora melu duwe. Kan kula eling bapak nak ngajari kula. Kowe ora niatku ora kasil, napa? Ya mergo ora pengira dikit ngono. Lalu saya langgar bapak radio duit, buat masalahnya ros berarti karbu rakyat lopo, ya sebabnya apa? Iya mas kalau suku ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat pasti gitu, ya kita angkur. Di kalau ada karab di urusan duit, di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, takkan malaikat berapa gitu? Bergerak pengiran yo, pun rokok barang. Lalu kalau takkan malaikat. Lah pengiranan itu apa? Tak suruh pun rokok. Ya pengiran pancet. Jadi aku dan rokok itu warga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam harus nengkelin rokok. Tapi rijan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya pengiran. Tidak usah itu malaikat. Lalu itu nyebut-nyebut pengiran bukan rokok. Loh hubungannya aku rokok pengiran. Pengiran tetap pengiran. Malah rokok ya aku. Tapi pengirannya tetap nopo. Akhirnya malaikat bingung, tak apa pengiran. Gusti wonten kamu kasih jenengan iki eling terus sampai jenengan. Padahal mun rokok dari pengiran ndi telok. Areng kecelok takoki kok pengiran. Tapi kok iki eling aku wis ento. Kalau nen rokok pengiran jenengan iki swarga ya pengirannya apa? Terus kita balik nen rokok. Ya balik nen rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran wiridan di swarga. Iku hati susah kok moco niku haru. Apik tenan jadi aja nabi. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, Pak. Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Bagaimana pulang tak latih tenan. Lu pulau cara ngake mun ki gitu. Nganti saiki lu kok ki biasa. Pulau teng pasar dhewean ki biasa. Anu Pak, total ki biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkem latihan ikhlas. Kalau nak apa gelek, cangkem latihan ikhlas ora oleh. Ini lho tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat wong ora tenang kabeh iki latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dengan pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu kok ini. Turun apa? Aruh ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke aku matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isak teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada napa? Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho napa? Ya enggak, polisi sa Indonesia, sa dunia, cara podo-podo matur nuwun ambek bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang yang disamakan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada kriminal. Wong dadi kiai mergo wong bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepok ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek banget tangan ngono terus piye gitu.
WC itu gonting jorok. Tapi uang wani mangan warung kementang-mentang nang omah dhewe WC. Padahal WC dapat paling buri. Toilet sih. Tapi uang orang-orang nyaman mangan kecuali ono kepastian duwe lho. Lah WC disiojo dapat buri, padahal penting. Nganti iso mangan itu mergo ono apa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho, ya tetep penting WC. Wong dikabari, wong entuk dhuwit lho, Gus, dikabari kepaya mati terus ditinggal. Kau tak kudu WC. Ya ana tanggung melek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu anggap jorok, ternyata superman. Jadi nak sekolah ilmu ni manusia enggak ada bandingan dengan ilmu ni pangeran. Lah iya mulai temu ngono mangan enak dibule wani perkara duwe. Wis. Paham. Jadi nak sekolah ni sebenarnya ada kalki gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Ini ngaji ilmu tua. Gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Iki kriminal, iki ora, iki kriminal, iki ora. Sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pangeran kalau resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing nonton santai-santai wae kowe kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetap ono tatanan. Lah kula nate istikharah gitu maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane iku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatanane pangeran, ini pun tatanane pangeran. Sampai tidak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah, tak kok maksudnya apa? Bukan nama maksudnya apa pun benar. Mulanya bener ahli tauhid namun la ilaha illallah kafir pun kersane pangeran. Pangeran ora takok maksud piye. Wong beda nak mangan maksud piye. Bermangan kudu ising no maksud piye. Iki takok ngono ora iso jawab. Mulanya dari ulama-ulama wajikan saat manusia tanya kehendak Tuhan itu yang tanya itu sebetulnya mental setoniahnya, mental setannya. Sebenarnya nuraninya dia tidak pernah tanya. Karena nuraninya manusia sebagai makhluk tentu adanya hanya cinta sama sang pencipta. Ya, adanya harusnya hanya cinta sama yang menciptakan. Walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Kalau kita iman, itu hubungannya bahwa anaknya senang, hubbar, anaknya senang. Tapi kalau kamu dapati cinta Allah, cinta mening pangkat, mening derajat, hubungannya dengan pangeran itu rendet. Kalau pengusaha bangkrut rapati senang pangeran, jadi kiai jatuh rapati senang pangeran. Karena ya cara hubungannya itu hubungan yang dilumuri nafsu. Coba kamu awali senang Allah. Ya nyaman-nyaman saja. Walau ngerasakan tenang. Misalnya pulau misalnya. Jika dari malaikat Jibril, wes itu sesuatu ini bukan tertarik, ini biasa mau. Karena bagi saya itu sederhana saja. Nikmat tertinggi di surga pada akhirnya itu yang melihat kekuasaan Allah. Sama seperti nikmat manusia sekarang pada akhirnya yang tertinggi juga menyaksikan kekuasaan Allah. Kan dari tengarang hikam manusia itu punya unsur jannatan, punya unsur surga, punya unsur neraka, punya unsur apa saja. Ya idza kunta kursiyan wa arsan wa jannatan wa naron wa akhlaqan dan sebagainya itu. Maksudnya begini. Dalam sebuah hadis qudsi itu Allah ngendikan tentang Nabi Adam. Nanti saya bacakan kitabnya. Ya Adam, saya menciptakan alam raya ini untuk kamu. Ya, ini kalau ada hadis qudsi nanti saya bacakan. Paling tidak saya tunjukkan sofifanya nanti. Dan nopo sakit mau kita petani nyari sendiri. Nanti aja. Ya Adam, saya menciptakan alam raya ini untuk kamu. Dan kamu saya ciptakan untuk saya. Jadi jangan sibuk oleh sesuatu yang jelas-jelas milik kamu, mengalahkan saya. Maksudnya itu, maksudnya pangeran. Misalnya manusia kepengen tenggene Mekah, nopo kepengen tenggene Malioboro. Untuk sampai ke sana itu manusia cek goblok. Paling bayangannya aku nak di mobil soal Malioboro, aku nak di duit soal Mekah. Betapa bodohnya manusia. Padahal paling mendesak prasyarat di Malioboro bumi gak mengangan, bumi mengangan kayak di mobil apa? Bumi rasa pok. Jadi semua desain alam ini untuk kamu manusia. Wong iso mangan mergo dhewe weteng dicangkem. Wong iso mara warung mergo ana bumi sing tempat berpijak dan sebagainya dan sebagainya. Kata Allah, kamu jangan sibuk ngurus sesuatu yang sudah jelas-jelas milik kamu. Ya. Kamu jangan sibuk
mengurus sesuatu yang jelas-jelas milik kamu dari saya yang menciptakan kamu. Jadi terus kemudian yang hubungan dengan Allah itu siapa? Ketika ulama-ulama yaitu roh. Apa? Roh. Kenapa kok roh itu tadi? Kalau jasad kita ini kan misalnya, yaitu jasad kita itu ya begini ini. Ono mati, ono capek, ono apa. Kalau roh itu tidak pernah. Sebab itu alam sahaja itu tidak mengenal mati. Makanya kalau mati itu tidak ada mati. Alam roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau orang mati itu jadinya rohnya sudah pindah. Bukan rohnya mati. Tidak ada istilah apa? Roh mati. Yang ada hanya jasadnya itu mati. Tapi teori ini ya jangan berlebihan. Kamu kalau berlebihan nanti kamu kayak Siti Jenar dulu. Jadi Siti Jenar, wali songo itu goblok. Wong kok kon salat. Sujud itu nganggo bathuk, nganggo tangan, nganggo dengkul. Lah sampeyan ilang, sampeyan secine ra ono. Jadi rugi. Napa? Rugi. Mulane nek salat rugi wae mergo sing ono sampai kiamat napa? Lah nek nganggo adalan bathuk sampeyan bathuk ilang secine iki. Ya ono wali sama sing kurang ajar kok Siti Jenar ya. Mulane terus dadi eksekusi ra dadi wali perkarane dene iku ngajarkan wahdatul napa? Wujud dengan teori-teori. Paham ya, ini kalau terusakan ini. Wazinata arsihi lan tasbih sing dadi pepaese arase Allah. Wa midada kalimati lan sing dadi sejauh kalimat-kalimat ya. Niki tengah akhir tahun 1431 ya. Kula nyuwun pokoke hubungan kula jenengan kalian Allah namung hubungan subhanallah maksudnya. Namun dijero-jero mun ngantuk. Makanya kalau kula nyuwun nggih misale kanca-kanca teng mriki sinten mawon sing nate maksiat nate dosa itu jangan sekali-kali mendewa-dewakan tingkat maksiatnya itu jangan. Jika kita istighfar sampai 1000 kali karena merasa dosa kita besar itu jangan. Nanti kalau begitu kamu itu benar-benar takutnya sama maksiat bukan takut sama Allah. Jadi makanya semua doa-doa maksiat, doa istighfar maksiat itu caranya gini sampean supaya mustajab. Misalnya Rabbi ini dalam nafsi ini yang ajaran Nabi yang ada. Rabbi ini dalam nafsi, Rabbi duh pengiran ingsun. Ini dalam nafsi. Saya ini mendolimi diri saya karena saya maksiati jenengan. Faghfirli, maka engkau maafkan kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Tapi sebenarnya manusia itu lebih senang bayangkan misalnya nak dosa aku di sepuro, aku ning swarga nang kelon mbok idadari bang. Jadi sebenarnya itu yang memperparah nafsunya dia. Wis bar misale maksiate wis ngeloni wong, tekan di istighfari pangeran kepene di sepuro engko nang ngeloni widadari, paham? Jadi 2 kali pengelonan, Pak. Cuman lho karepe tetep ngono. Misale rugen bodoni wong urusan makanan, urusan duit. Karepe di sepuro pangeran kok ning swarga ben mangan terus, paham? Jadi dari mangan ke mangan, dari kelon ke kelon. Ya begitu maksudnya manusia itu. Padahal maksudnya Rasulullah itu tidak begitu. Ya Allah, niki dumine jenengan. Bahkan kula piyambak kagungane jenengan. Cek nemen lho, kula ru kagungane jenengan, dumine jenengan kok kula maksiati jenengan. Jadi lebih karena melukai aturan dasar penciptaan. Yes. Karena melukai aturan dasar napa? Penciptaan. Bukan dengan perhitungan-perhitungan nanti naik di sepuro terus mlebu napa? Kalau begitu apa bedanya kamu dengan saat maksiat? Saat maksiat ya kowe nuruti nafsu, tekan saat seneng pangeran kuwi swarga ya nuruti napa? Makanya ning Quran disinggung toh pada akhirnya ahli swarga sing kelas A dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya kita di surga kenikmatan tertinggi juga subhanakallahumma bihamdik. Sungguh maha suci engkau. Wa bihamdik dengan segala pujian engkau. Terus wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu saja. Niki kula latih ini memang harus dilatih. Mulane jare sing aran hikam niku. Fa ayyu qadaril insan hatta yakuna la yuzambun la yasauhu afu rabbih. Manusa iku mau tak dermo. Umpama nakal tak nganti sepiro, lah tetep gede pengukurannya pengiran. Jadi kamane misalnya anggapnya kerajaan pengiran gedung yang mewah kotor kok beton. Terus ana semut memakal. Di pengiran tenang aja kenapa nyepur. Nakale semut udah habis ngurgono gedung. Pencilaan kaya apa ora arep iso ngrebono apa. Lah pengiran nganggep nakale punusan aku nyepuro kaya semut memakal ning gedung. Mbok tenang di Eropa kok budigatan. Nah dene nyepak sakane malah sikile sing putung kok.
Logika mulai gambar itu luar biasa. Fa'ayu qadari insan hatta yakuna lahu dzambun la yatahu abu rabbihi. Menungso kadare sepiro sing nganti di dosa sing ora iso disepuro pangeran. Tapi waliane ya ekstrem mboten. Lho ngamale sepiro kok untuk swarga selawase. Mulane ana cerita ana wong yakin nak ibadah terus, mulai buayu ibadah atau maksiat. Padahal intine cerita misalnya nganti 80 tahun. Mbek pangeran dilebokno swarga. Keras bae talpone swarga. Ngertos Gusti, apa? Gua berarti maksiat, ibadah terus. Mulai cilik yo, nganti pira umur 80 tahun. Yo kene swarga 80 tahun wae. Wong kowe meyakini swarga krana ngamal mau 80 tahun. Yen swarga 80 tahun. Waduh Gusti, mulyane selawase kok kula namung 80. Sing selawase mergo yakin dene swarga tak teki fardhon ora krana ngamal. Lan aku krana ngamal mau 80. Nangis dene. Boten Gusti. Kula sak niki yakin nang swarga krana ngamal, krana padane jenengan. Tapi ana syaraté. Ngamal kabeh tak hapus. Kasihan sih. Juga menurut pikiran malah. Karena itu tadi, kalau kita pakai logika ya, kalau manusia sebaik-baiknya manusia, paling banter durasi amalnya kan 100 tahun. Harusnya surganya juga 100. Begitu juga sebaliknya. Sana karena kalian manusia, paling durasi nakalnya kan 1 tahun. Kudunya di situ nang rokok 1 tahun itu cukup. Umpama kita nuruti hukum logika kan sama-sama pakai durasi. Durasi wong soleh ya 100 tahun, durasi wong nakal misalnya 100. Dengan demikian kita mazhab ahli sunnah sing bener nak mlebu neraka urusan adile pangeran, swarga urusan fadhole pangeran. Karena kalau di logika pakai matematika kejadiannya begitu. Gitu. Soleh 10 misalnya 80 tahun berarti swargane nakal 80 tahun berarti nerakane 80 tahun. Sebab itu ahli sunnah berkeyakinan ya umur itu urusan fadhole adile pangeran. Ya sudah. Cuma kemudian ada penjelasan ilmiah yaitu diskusi. Jadi pun Nabi Nabi Dawa innamal amalu bin niat. Ngamal lu tarik niat. Nah itu ngendikan ulama-ulama begini. Orang mukmin kayak kita ini kan membaca la ilaha illallah kan misalnya durasinya hanya 100 tahun. Itu orang murid 100 tahun. Tapi kita kan punya niat. Andai kan hidup kita 200 tahun juga mukmin. Andai kan hidup kita 1000 tahun juga. Berarti niat kita ingin iman tanpa batas. Paham ya? Ingin kita berarti ingin iman tanpa. Lah baru kayak niat kepengin iman tanpa batas iki, ambek pangeran diwales wargane tanpa batas. Iku dikane ulama-ulama. Begitu juga wong nakal. Wong tukang nakal ngoten, pikirane berkrasakno iki, ngrasakno iki, pun antuk iki ape ngrasakno meneh. Pokoke pikirane kepengin terus. Nah, mulane nerakane kenapa? Terus iku jare ulama. Mergo kepingine yo nakal terus, enak terus. Lah wong saleh masuk kuwi relas kuwi saleh terus. Jadi lah itu penjelasan ulama. Itu disebut kias. Itu disebut apa? Ya, sebab itu kabeh ulama Islam seluruh dunia sepakat ono Quran, ono hadis, ono ijma, apa? Ono kias. Karena kalau tidak ada kias tidak bisa dijelaskan bagaimana mungkin orang soleh mau 80 tahun swargane selawase. Bagaimana mungkin orang nakal mau 80 tahun nerakane selawase. Paham ya? Kan tidak ada bisa menjelaskan nanti kan tidak ada kias. Paham ya? Ini pentingnya kias. Terus dijelaskan oleh ulama. Mergo wong mukmin sing saleh tentu ininya saleh. Sing sedang nakal, sing rantu hidayah itu kepingin nakal. Lah, sehingga kalau batas akhir pas mati kok motivasi sampai mati. Waduh, nek mati agak iso nakal. Agak iso enjoy saja. Mulane terus pengiran mangkal. Lah nek wong mukmin ape mati kan seneng. Umpama nangis Gusti, kula ora wis ra iso ngamal. Mulane nggone mana gula iri, wong mukmin rodok suka terkeluaran terus. Misalnya di Rusia, misalnya Jogja, Mekah, Medina, Jogja, Singapura, Jogja, boleh-boleh tukang kelayapan. Dari pengeran itu, ini yang diliwati wong mukmin itu, nak umum mati itu nangis. Kau nangisi wong itu, nak liwat itu yang pengeran. Nah, begini kelayapan, misalnya Jogja, Jakarta, jadi yang pengeran terus, ya untuk akhir pengeran. Jadi ini kira-kira kelayapan terus, nah yang pengeran terus. Tapi modal nak macet terus langsung nyatu tuh wah. Loro lah. Jadi nak toat tuh nyatu tuh wah ke. Nak macet ke sing nyatu. Wah ke. Mana cerita satu-satu nonton jan seru. Coba nak wong nakal mati bumi wis mangkel. Pirang-pirang puluh tahun gue ning gegerku ngurakani pengiran. Aku kecewa, saya jadi ketangkep. Sampai bumi diperket. Sampai bumi apa?
Nah, wong soleh derene. Aku kangen kowe tapi ra kesampean iki didekap. Cerita-cerita ngono kasih. Tadi padha kecepite. Repot. Tetep padha repot. Cek didekap, cek diketekel tetep padha repot. Ngono ora tak manani tenan, wis biasa. Pokoke pangeran iku ora iso dicatet. Itu nyata nggih ngoten. Manusia itu sering bodoh, misalnya kita bisa kerja terus nyongkon untuk rezeki krono kerja. Kita iso mangan nyongkone punya kekuatan karena bisa makan. Mulane ketika Imam Ghazali, manusia itu lupa. Kalau kamu makan supaya punya energi, lalu jamin yang sudah punya roh, kenapa punya energi? Padahal mereka tidak makan, juga tidak kerja, juga ada ikhtiar. Tapi pangeran punya desain tersendiri untuk asupan energinya, nopo. Paling enggak pangeran nunjukno, aku iso ngatur energi tanpa pola-pola yang dialami manusia sekarang. Buktinya wong sing tenggene napa? Janin. Bayi dalam kandungan enggak bisa makan, ra iso ngopi kaya rutin. Tapi tetap untuk asupan apa energi. Memang ada penjelasan medis unsurnya gini-gini, tapi tetap menunjukkan betapa canggihnya Tuhan. Jadi bisa saja kita setelah di bumi, itu kan sudah kejepit bumi. Tuhan tetap bisa ngatur asupan energi kita bahwa kita di alam yang lain. Buktinya semua orang sepakat orang dalam kandungan itu ya punya oksigen, ya dia punya energi, ya punya nyawa, ya baik-baik saja. Segala organ tubuhnya juga berfungsi. Mulane Quran sering dengan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Termasuk ayatnya pengiran apa ajinnatun fi butuni apa ummahatikum. Ketika kamu masih merubah janin fi butuni apa? Karena itu ada unsur kudrahnya Tuhan yang luar biasa. Bayi itu sudah punya jantung, punya detak jantung, punya organ-organ yang lengkap. Dia sudah ada asupan papa yang secara fisik, tapi demikian oleh Tuhan tetap bertahan hidup. Ya, Rukin dikemuli karung mati. Padahal janin ini ono nyawani bener. Berapa bulan? 4 bulan. Itu pirang bulan dia didekap. Dia urip baik. Cuma pas lahir nangis, baru bapak Rukin kecewa. Waduh, silakan sakang mula harus dibawain. Hari sadar gitu ya Pak. Tapi apa-apa mau diterang namanya ya apik meneh. Bon iki kata niki kalau terang kalau damel kenangan kalau sukani jajar riwayat sholat tasbih. Jadi saya nanti mungkin dengan sholat maghrib jamaah sholat wiridan. Yes. Saat sholat maghrib kalau mimpin kalau imami sholat tasbih. Sholat tasbih itu riwayatnya dari ayat abad. Termasuk spesial ya. Itu sholat spesial yang nanti dipandu saya ya. Tapi kalau wacana riyen sanad-sanad ya. Kalau milih satu kitab sing mungkin aturannya jelas sing kalau nah itu terus awarannya kalau wacana mungkin Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam niku. 3 baris saking kauluhu wa sholatu tasbih. Mun kemangke. Kala dawuh sapa Nabi lil Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti dulure Abai. Abbas bin Abdul Muthalib dulure Abai sinten Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, ala uktiyaka, ala amnahuka, ala uktika, ana ta ora paring ingsun ka ing sira, ala amnahuka. Ana ta ora maringi nikmat ingsun ka ing sira, ala ahbuka, ana ta ora rubo-rubo ingsun, maksude mensanjung-sanjung ingsun ka ing sira. Disein kelan perkara. Iki ben ketok nak nabi ku nabi. Dadi ngekeki wiridan salat tasbih dari nabi, ada barang sing nyenengno, sing wis hebat tenan. Saiki kiai dilatih nyenengno wong nganggo dhuwit repot. Sayang. Ida anta nalikane te sira faal tang lakoni sira ing sek, wa para mung nyepura sapa wala kamaring sira jamba kaing bisa sira. Jadi mangke salat tasbih muga-muga kados sing didhawuhna kanjeng Nabi. Kabeh dosa disepuro awalahu, dosa mulai awal. Kamu coba kusuk cilik bodhek wa akhirahu. Cilik numpak truk, saya kok kusuk. Lalu curiga, orang kusuk dadakan dang. Mau tengah anak kiai kusuk proses, masuk tengah anak kiai kok kusuk apa? Mulai pengalaman ya, itu tidak kena ditipu. Awal lagu engkawitane zambu, wa akhirahu lan akhire zambu.
Qadimahu dosa sing wis kawak, wa hadithu dosa sing anyar, qata'ahu dosa sing ra jarak, wa amdahu dosa sing napa? Jarak. Sirruhu dosa sing ra ketok, tawane saleh tapi wedhik. Ku jenenge napa? Sirruhu, paham ya? Wa alaniyatahu dosa sing ketok. Sing ketok wae akeh mulai ra ketok. Pirang-pirang malah parah. Jare kanjeng Nabi nak gelem maca salat tasbih iku dosane di sepuro awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu qata'ahu wa alan. Lah kenapa tadi saya baca tentang tasbih? Itu ternyata nggih ngoten iki. Semua wiridan di sini itu nanti itu hampir enggak ada kata astagfirullah, tapi bentuknya membaca apa? Tasbih. Kalau tuh berkali-kali ngaji juga. Kalau sebagai ulama punya astagfirullah ora tau akeh, yo pelo. Karena memang astagfirullah itu ya bagus, kita istighfar itu bagus karena merasa salah. Tapi kadang keterusan. Nah di sepuro mlebu swarga. Dan misalnya kita bareng ngeloni wong rata dosa. Itu di sepuro ya kepengen mlebu swarga kok kelon meneh. Itu lho sing mari perkara nek astagfirullah. Jadi pangeran itu dijak diskusi itu maksudnya paham ya? Ternyata di sholat tasbih yang katanya Rasulullah dan sabda Rasulullah pasti benar, tinggi sama pura dosa. Bentuknya ada yang astagfirullah. Bentuknya cuma nanti kalimat apa tas? Paham ya? Tapi sama punya astagfirullah. Sama itu orang sangat pulau tak terang kok. Nganu itu butuh level, butuh apa? Tapi pulau terang. Satu sholat yang dijamin Nabi nyepuro dosa sing kawak, sing anyar, sing dhisik, sing saiki. Tapi bentuk wiridnya itu semuanya bentuknya apa? Mulane dinun ketika salah, jadi kudu ini minggat ning segoro tanpa perintah pengiran. Pertama ya, la ilaha illa anta subhanallah. Lagi muni ini kuntum minaz zalimin. Pertama la ilaha illa anta subhanallah. Jadi ini sirine kenapa saya ngajarkan tasbih. Mergo niki awal tahun, akhir tahun kita tetap pengen pangeran nyepuro dosa napa awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu qata'ahu wa sirruhu wa ala iki ngeten. Tusolli salat sira arba rakaatin ing 4 rakaat. Nah niki sing pere iki misban mana kula aturi niki. 4 rakaat iki ruwono mesti. Dadi perkara nak salat, Nabi nak dawuh yo nyakang. Salat 4 rakaat iki misbah paham nggih? Terus menjadi masalah fikih, 4 rakaat itu ditaslimatin wahidah apa ditaslimatin. Nah, ulama sing kotok-kotok yang mending ngene. Ning dinggon jenenge salat 4 rakaat, iku ya salame loro. Dibantah. Karena salat zuhur 4 rakaat tapi salame itu. Tapi tetap dipisah beta tahun awal. Mulai terjadi masalah. Memang padanan dalam Islam salat 4 rakaat langsung tanpa salam dan tanpa tasawuf itu memang jarang terjadi. Sehingga rata-rata orang NU itu kalau meriting Muhammadiyah itu masalahnya itu ada 4 rakaat salam 1 dan tanpa tasawuf. Kalau dengan tasawuf kan ada padanannya salat zuhur, salat isya. Itu makanya orang-orang NU. Tapi saya sebagai mulai kecil di pesantren, kemudian saya tahu orang NU, orang Muhammadiyah, orang Islam ngalim. Pokoknya aku nak, loh yang Muhammadiyah yang bocor-bocor ngaji pulau bagaimana? Kita kok yang kamu Muhammadiyah ngaji sama bisa Islam ngalim. Itu ada fanatik. Bahkan di Bojonegoro itu ada satu yayasan Muhammadiyah yang pakai SM saya. Begini guys, memang persis padanan situ sudah ada karena Nabi sendiri dawuh sholatul laili masa-masa. Ini yang pekehnya orang yang ini yang pekehnya. Kalau sholat itu harus dua diputus salam, 2 diputus salam. Kalau langsung 4 dipisah dengan tasawuf awal kayak sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Tapi anehnya ulama itu menunjukkan nak ulama itu ora NU ora Muhammadiyah. Ulama itu wis pas. Takono ki misbah, kabeh ulama dari terus awal sunat, paham gitu. Jadi Muhammadiyah untuk angin ke ulama sunillah darani tasawuf awal napa? Sunat. Artinya ora yo oleh ditinggal sunat. Lah nek ditinggal lah persis Muhammadiyah terawih. Ya padha-padha 4 rakaat tanpa napa? Iki boten kuwen. Iya to, Nggih. Lha ayo sing ngaji-ngaji pekeh, tasawuf awal sunat apa wajib? Sunat. Kan iki fair nggih. Karena saya ulama tadi, saya itu muslim alim, tidak terang. Wong aku ngalim ku wajib ben wong ngerti. Mergo wong alim aku bodoh ya bodoh iki dosa paham. Jadi ngaku alim, wong alim dari sombong. Tapi ngaku bodoh ya bodoh ni. Gitu. Wong di dhuwur ngaku di dhuwur kadang syukur. Namun ora di dhuwur malah bodoh ni.
Gimana bodoh itu? Dia benar dia bodoh nih. Bodoh ini manusia dosane sithik, bodoh ini pangeran. Tak tahu itu ngaku ora dari pangeran. Kulo tak pedeni bodoh ini pangeran, bal tak ilmu kok ngaku bodoh ra. Paham ya? Kulo mboten mesti bodoh ini jenengan, mesti bodoh ini pangeran, mesti ilmu ora ngaku, paham ya? Itu ngaku. Dan ini malah kalau ngatur jenis baru jadi diskusi. Kalau yang peke masalahnya, nah mereka tak kira ngatur jenis baru gini anak 28259. Kalau baca mawon ya. Kalau baca mawon ya. Ini gue mungkin kalau pedet. Wakolan Nawawi bil Askar Anib dan Mubarak. Sing ini gue jenis baru. Kau lu ya. Arba rokaatin bita selimatin alta selimatin. Sing pol bawah Kau lu ya. Pol misal. Kamu ingin menjawab, tinggal dulu ya. Waya isolatu tasbih arba'u raka'atin bisa selimatin atau taslimatin. Ya Mas Abu ya. Qad taqaddama fi kalamil Ghazali annahu insallaha naharan fa bi taslimatin wahidah. Nak rino pantese iku salame sita. Mergo rino kan wae dhuwur be acar. Dadi nak rino dikembaro dhuwur to apa? Acar. Mulane nak rino kesunatane fa bi taslimatin wahidah. Wa insallaha lailan fa bi taslimatin. Nak bengi pan rokaat. Waqala Nawawi fil Askar fa in shallaha lailan fa ahabbu ila aysalima min kulli rakaatin. Wa in shallaha naharan fa in sa'a salama wa in sa'a lam yusallim. Lah niki. Wa ala annaha bi taslimatin wahidah. Umpama salat tasbih mok salame sitok. Lahu ayat alaha bi tasawudin wahid wa lahu ayat alaha bi tasawudin. Kasolatis. Tasawudin wahid tak kaya prawe wajal ngene. Dia tapi lho benro, nak ternyata kefia Muhammadiyah sing terawih iku takbire ana ning I'anatul Talibin sarae mu'in sing diwaca wong NU. Artine oleh ana bentuk salat 4 rakaat walahu ayyab alaha bi tasawudin wahid. Lho kok boten dulu Muhammadiyah mboten artine nyeten, artine ya biasa mawon. Artine sampean sing memang sing afdol dalam bentuk salat memang kalau 2 1 salam 2. Mungkin mawon kula nak mimpin dengan bentuk 2 rakaat 1 napa? Kalau bukan krono ngalim pun memang itu pula. Karena Nabi dawuh sholatul laili matna. Memang Nabi dawuh nak sholat bengi apike dipotong 2. Lah wong sing duwe Islam kanjeng Nabi kok dalil ku atas sampean malah lucu. Lalu kula aku sampe ora tau dalil itu. Lah sing Islam kanjeng Nabi mesti aku nek kala Rasulullah betul. Yo wong dalil karo sing duwe Islam. Organisasi rak datang kemudi. Soalnya di kolam Rasulullah mantap. Menurut keputusan, ngalim cuma ada menurut keputusan. Paham ya? Jadi ini sebetulnya gini sebagai I'anah sendiri itu longgar. Kalau kita taslimatin wahidah, dia belum melakukan kita terudin. Paling enggak gini loh. Ada surat sholat di mana gambaran arba rakaatin di tasarudin wahid. Dan lucunya semua ulama darani tasawuf awal sholat zuhur asar pun sunnah. Jadi kan kita ini beda misalnya dengan Muhammadiyah. Tapi toh prakteknya semua ulama sunni darani tasawuf awal apa? Artinya sunat apa? Ciri dasarnya sunat. Oleh di sini. Jadi cuma isen berkiai ini kalau tasawuf kan resiko. Darani lali kok 7 tahun barang malah kesuwen. Mana kalau Muharram itu pada bujuk gue. Aku kepikiran. Tahun baru ini aku kepikiran kok kepengen jadi imam sholat kadang-kadang. Mau aku mulai modok tengkarang. Mulai darah ning alim nanti saya kira tahu imam sholat. Keluar juga akeh sing jagal. Makanya masjid yang keluar dia bingung ngadepi kula. Nek wis ora imam masjid dia modok dhewe diterang imam iki. Aku lagi nyenu kayak kesempatan kan sebenarnya kayak kumpulan pulau dan mau Hasan. Mereka ada nak yang ngalim tetap bagian ngandani, jadi ada enak lah. Ada imam lah, pakai bagian ngandani. Ini kalau ngomong, kenapa saya tidak jadi imam di beberapa tempat? Kalau suara sekali, mungkin begini dia aneh terus. Kalau mau imam terpaksa, betul aja imam apa ada ikhlas. Soalnya hanya aran soalnya hanya aran langsung seru, soalnya modelnya terus seru. Wah. Jadi ngeten. Kenapa saya jarang imam ini orang sirine ngeten. Ketika era Pekeh dulu sekitar tahun 300 Hijriah. Paham ya, Pak? Itu ada keangkuhan fuqaha.
Di mana kalau ada imam nggak memenuhi syarat rukun, itu nggak gelem jadi makmum. Itu menjadi firqah tersendiri. Sehingga banyak firqah-firqah yang sekarang pun masih ada mau makmum wong sing ora sejen. Sekarang juga banyak kelompok tertentu, ya gitu ada kata, misalnya bersamaan yang wong, beda kelompok agak lemah. Bahkan terang-terangan yang kono jamaah wong beda mati, mau dia dadi napa? Makmum. Mergo yakin imame kan. Lah kula untuk pengen nunjukno ning umat, kayak aku ngalim lafal Quran lah itu pokoke makmum sapa itu. Bahkan kula nate makmum wong sing macane Fatihah ora bener, rukuk sujude ora bener ta kutomate rasa ya dene rasa anak Ustaz. Mosok pengiran mentolor angetano salate wong alim bae mending. Aku ya penak ya. Nah dekne mungkin rasa kok salate salah tapi aku tetep sah. Ya tapi jenengan makmum dekne nah dekne rasa kata terasa. Kok main katut-katut. Ana hukum main katut-katutan. Nah, oleh teror hukum katut-katutan. Aku tolak mau kontra aku ya pengiran dhewe. Jadi aku dihubungkan khusus mbek pengiran. Tapi jangan makmum dene ya, makmum dene ngene lho maksudnya. Aku ngadeg anut dene rukuk anut dene. Tapi mau tahu takoki, nak batal ya anut dene. Nah itu ada di fikih-fikih yang takbir-takbir syara. Sebetulnya setiap makmum itu dengan sendirinya mentaklekkan sah tidaknya anut itu nak pancen kono wis batal otomatis mufa rokok. Karena maksudnya anut imam kan nah imamnya bener ya anut, nak batal otomatis mufaraqah. Karena tidak mungkin batale imam dua efek ning batale makmum. Dene tak tahu, misalnya saiki nak kowe manjen nak imamnya batal, makmum batal, misalnya imamnya tengah-tengah salat ngentut. Apa otomatis makmumnya batal? Ya boten batal, ya mufaraqah niat salat dhewean. Ya aku mufaraqah rasa mbok warai itu, suhule to. Jadi aku iso maca indikasi nek imame bener-bener ra iso dibela, bener batal. Aku mufaraqah, kowe orang mufaraqah zaman Nabi aku lho apa. Malah udah gue elengno. Nggak untuk teladan bahwa supaya ulama itu tidak harus ideal imami, supaya jadi teladan ulama udah tahu itu. Kalau nanti tanggal tiba kiai, lu kita mau ngalim kudu gue ngarep. Maksudnya gue ngarep ngene lho, nak sing jadi imam yo gue ngarep, nak sing ada imam gue ngarep latihan ikhlas. Jadi orang kabeh ngalim ambisi gue ngarep latihan ikhlas kamu. Yo ngalim kudu gue ngarep, termasuk di awal ikhlas itu kudu gue ngarep, ora ambisi terus imam ya. Itu yo gue ngarep sini kamu. Itu bener, yo itu sini gue ngarep. Jadi wong alim macam kudu gue ngarep, tapi ora kudu bentuke dadi imam salat juga gue ngarep ngateke ikhlas. Masuk ikhlas jadi imam yo kena ora yo napa? Itu sirine. Karena ketika tahun 300 itu kemudian banyak ulama sekali berimam Nawawi yang paling populer di fikih. Itu beliau sekitar 667. Itu nak salat makmum. Ditanya, kenapa Imam Nawawi makmum? Aku jago kestabilan. Dan wong roh kabeh. Nah, Nabi nanti dawuh sallu khalfa qala la ilaha illallah. Jadi Nabi piyambak zaman sugeng tarife dadi imam pokoke wong itu maca la ilaha. Ketika era fikih tarife imam wae. Macane apa ngene-ngene. Sajane wong ngono-ngono ku ora nuruti tarif. Syaratnya sing cocok. Nyatane sing netepi syarat dene ra cocok tetep grem. Mari kalau sering moco, wong iktikaf ning masjid tak nangis, itu mesti ra pengurus takmir. Nak pengurus takmir ora iso nangis, roh dene saling curiga antar pengurus. Dulu masjid ora digunakan sesuai isu sanad iki. Mane kesunatan iktikaf aja masjid ning daerah dhewe-dhewe mingkat ana iktikaf. Nah ning daerahmu ora tukarane, Pak. Lalu pengurus takmir sering dolan dengan kula, Gus carane nak mirip masjid ya, pokoke kena iktikaf nang masjid. Yo nak mikir masjid kene. Karena itikaf ning kene kira tenang ora tukarane yo. Mulane ora ono nek seneng itikaf ning masjid yen bedene pengurus ning kono ora tukarane. Sing itikaf wong liya jamaah kabeh ora tukarane tenang ae. Lho nek sing asli masjid kono nek ape tenang lho. Ape itikaf awal mesti curiga, iku nang curiga dadi imam. Misale teko awal dicurigai kepen dadi imam. Engko teko guru dari kiai kok tekane paham ya. Undang punya pondok angkutan sini. Pak Madun, jadi itu memang masalah. Sebab itu ulama itu harus mencontohkan sallu khalfa man qala la ilaha. Orang itu harus berbesar hati gelem makmum pada siapa saja. Yes. Sallu khalfa man qala
La ilaha illallah. Sehingga jangan kayak kelompok tertentu tekan masjid wis ana jamaah sebab jamaah dhewe mergo yakin imame gak sah. Itu keangkuhan. Cara kula napa? Ampun. Jadi kula nu menghimbau betul ya harus ada yang kayak saya. Kalau sampai suatu saat mungkin belum jadi imam. Tapi selama ini saya anggap ijtihad seorang ulama mau jadi imam harus jadi pelajaran. Biar tidak ada karena sampean kan terlalu tidak jadi imam, wis ora belum ya wis ora jadi imam. Jadi kalau sama menolak wis ora jadi imam. Ora ono sing nawani. Wis ora ono sing napa? Ora ono sing nawani. Lah terus nomor kedua ngene. Kabeh ulama itu mesti duwe aneh. Termasuk kula. Lah iku aneh ulama ora iso diajar masyarakat. Ibnu Abbas wali-wali sahabat sampean tadi. Mak salat itu cepet ora karuan. Jadi cara jadi imam ora karu-karuan. Ulama gede wis salate cukup ditakoki. Kenapa ora salat cepet? Nyelet setan. Jadi bayangannya gini loh. Ibnu Abbas ya cerdas. Setan lagi tata-tata godo. Setan lagi tata-tata godo. Jebule mau besar. Wah, ya repot. Ibnu Abbas dulu tenang, dewe bilang aku lagi masalah itu bilang. Setan kalau kamu apa dosa lah kan dia persiapan. Jebule dijegot ya coba. Apa kok kadung kita atas. Aku lagi bilang terus ya lama narana tak kira opo. Ali-ali besok aku sudah pernah salah seperti karuan. Alasannya nyelet. Lha iku dari sing nyara-nyarain ke setan lagi toto-toto begodo. Masih begodo. Wong apa? Lah kula termasuk ulama. Kula kuwatir hak ulama kula niku kumat. Ya itu tidak baik untuk umat, tidak baik. Saya sadar untuk umat tidak baik. Lalu kiai-kiai tak cerita lu bunyi berbarwas ke. Aku nak sholat itu wajah gurih sama tak cilik-cilik. Tapi kan tapi masyarakat tetap baik. Wong nak ngalim kecil remaja. Ya tetap nggak ada apa-apa. Artinya kita ya legowo, tidak ada apa-apa. Gua mulai rian tentang sarang lu ketua ma'arif, ketua pendidikan. Ini betul adanya Mam. Sebetulnya semua ulama itu punya ciri-cirinya tadi. Cobalah jangan angkuh. Kita melatih tawadhu. Kadang nang masjid-masjid desa urip malah waris orang imami, almatane ra bener, terutama masalah waris. Mau kok Nabi dawuh, syarat imam masjid kudu warise sing makofno ono ora syarat ngono. Ora ono. Masjid desa kula nurin wae buyut kula namine Badur Rahman, Masjid Ar-Rahman. Niku pertama anak putu ben imami iki kula. Sing ora waris cerita kula. Lah kula imami sing waris. Ya syaratnya sesuai-sesuai. Dia hanya melatih masyarakat supaya keangkuhan itu hilang. Jangan pakem yang tak. Kecuali orang waris, orang layak, itu berusia tugas. Orang dua loro-loro ini, daerah urun, putunya ambisi itu sempurna salah. Daerah urun, putunya apa? Ambisi itu boleh. Dalam jokul, karena daerah urun, putunya ambisi orang macamnya lah. Ini jatahnya apa? Sebenarnya ya bayi urun, punya alim gak habis siwa sempurna. Matiannya khas tau. Menolak atau kayak dia. Paham ya Mas Bayu? Terus ini sebetulnya di takbir kitab Ahli Sunnah ada suratul masalah arba rokaatin kitab 5 tahun. Paham ya? Sama ada buaya. Jadi ini kitab yang dipakai ulama Ahli Sunnah ternyata juga membolehkan bentuk arba rokaatin kitab 5 tahun. Kalau tak kayak langsung cepat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tusolli arba rakaatin takrau fi kulli rakaatin Fatihatul kitab wa suratan. Fa idza faragta min al-qira'ati awal rakaatin wa anta qa'imun taqulu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarka fa taqulu wa anta qira'atan asra marat. Summa tarfa maruku fa taqulu wa man asran summa tasbih. Fa taqulu wa asran summa tarfa sujud fa taqulu wa jalisan asran. Summa tasbih fa taqulu wa anta sajidun asran. Summa tarfa sujud fa taqulu wa asran. Padahal ka khamsun wa sabun. Setiap rakaat itu podo maca tasbih pinten 75 fi kulli rakaatin taf'alu dzalika fi arba'i rakaatin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ini patok ta an qosol ya fi kulli yamin maratan taf'al. Kena salat model ngono kuat bedino ya lakoni bedino. Ya piye Kanjeng Nabi. Fa ilam tasati tapi kulli jumatin maratan ora perming.
Failam tafal papi kulisarin marotan ora per bulan. Failam tafal papi sanate marotan. Lara kuat setahun bisa. Lah niku riwayat iki kepedhot. Sajane kita pikir atau curang ya. Sajane ana keterangan nek ora kuat tak umur-umur bisa. Lah niku sing kulangku dadi. Lha tapi tenan. Iki mesti habis sebagian riwayat tak umur-umur bisa. Nah iki ora paling mau alif itu kuatir. Wah, uang serah bener dikek kesempatan. Tapi cara akademik tetap curang, ora disebut kabeh. Terus mangke kula pimpin nggih mengke kula salat piyambak yang maghrib isya karena mengke kula tak jamak takdim mengke mriki kersane dipati sinten nanti dak usah wiridan langsung kula salat napa Jangan kudu yakin anu yakin sing dawuh niki Kanjeng Nabi bahwa dosa kita akan dimaafkan awalahu wa akhirahu wa antahu. Ojo sing ngene, mbok nang tetep ra disepuro, ben aku ngono ra disepuro tenan. Ora napa? Pokoknya lingkar mau loh, yang semut bedigatan yang gedung ini. Tak bedigatan semut, tak akan rusak. Tetap nak Allah mau menghendaki di sepuluh, gimana? Terus kita tahu, daripada tambahan yakin di sepuluh berdasarkan angen-angen tanpa kefiah yang diajarkan Rasulullah, atau arep-arep di sepuluh dengan kefiah yang diajarkan sinten. Mereka wong nakal-nakal lah tetap kepengen disani di sepuluh. Tapi mau nuruti angan-angan mungkin di sepuluh tanpa melakukan kefiah yang diajarkan sinten. Nah, kita nanti pakai kefiah yang diajarkan apa? Walam ini dengan bareng nisan serta tablik.